Ya, itu tadi pemirsa, usai PSSI memutus kontrak bersama Patrick Kluivert memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Siapakah yang akan menahkodai timnas Indonesia? Langsung saja kita tanyakan kepada para narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Erwin Fitriansyah yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Erwin. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih sudah diundang. Dan di sebelahnya tentunya kita sama-sama kenal ada legenda, yakni mantan pemain timnas Indonesia, Bung Hermansyah. Selamat malam, Bung Hermansyah. Terima kasih sudah hadir bersama kami juga. Langsung saja nih, Bung Herman, kita ingin mengetahui dengan adanya keputusan dari PSSI untuk memutus kontrak bersama Patrick Kluivert ini. Ramai, banyak sekali yang penasaran siapa sih kira-kira kategori yang bisa dijadikan sebagai penggantinya? Pertama, PSSI harus sabar dulu ya. Artinya persiapan Indonesia kan untuk 2006 kan masih lama ya. 2026. Terus 2027 juga Piala Asia. Jadi pengalaman kemarin kita juga harus cari kualitas pelatih yang mumpuni. Setidaknya dia pernah melatih di Liga Eropa dan pernah melatih di tim nasional di negara lain. Jadi jangan dulu buru-buru. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang, Mbak. Ya, tapi kan kekhawatirannya jika kita terlalu berlama-lama adaptasinya nanti susah lagi, chemistry-nya juga belum tentu sama dan juga pola pemainannya juga mungkin berbeda dengan pelatih yang baru nanti. Justru cari pelatih yang tahu persis pemain-pemain kita yang diaspora yang main di liga di Eropa mereka dan tahu iklim sepak bola di Indonesia. Jadi mereka pelatih harus bisa juga mereka tahu kompetisi kita di Indonesia bagaimana, terus pemain yang diaspora juga bagaimana, dan dia betul-betul tahu tentang sepak bola Indonesia. Saya rasa soal adaptasi dengan berjalannya itu bisa cepat biasanya. Ya, Bung Erwin, ini kan menarik kalau kita melihat bagaimana sebenarnya karakteristik dari para pemain kita. Tentunya ini sudah terlihat. Siapa yang kira-kira memang cocok dengan kepelatihan, mungkin nama-nama tertentu. Siapa ini kira-kira yang namanya mulai santer digembar-gemborkan yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia? Ya, kan ada tadi di VT juga ada Jesus Casas ya, bekas pelatih Irak. Terus juga belakangan ini juga ada Akira Nishino, bekas pelatihnya Jepang. Terus juga ada kalau pemain diasporanya Indonesia kebanyakan dari keturunan Belanda juga. Pelatih-pelatih asal Belanda yang namanya juga disebut-sebut. Salah satunya kan Giovanni van Bronckhorst. Tapi dia sekarang jadi asistennya pelatih dari Liverpool. Terus juga ada Frank de Boer. Frank de Boer itu sekarang lagi free. Dia pernah melatih di Ajax Amsterdam. 4 kali juara di Liga Belanda, pernah juga di Inter Milan meskipun nggak lama, hanya 80 hari, sekitar 80 hari. Dan dua nama ini sebetulnya juga pernah disebut ketika Patrick Kluivert itu mau ditunjuk untuk jadi pelatih. Jadi yang saya dengar itu 3 orang, Patrick, Frank de Boer, sama Giovanni van Bronckhorst. Tapi akhirnya yang jadi kan Patrick. Nah, 2 nama ini akhirnya disebut-sebut lagi gitu ya. Cuma itu tadi. Gio itu sekarang lagi jadi asisten di Liverpool. Gio ini juga keturunan Maluku, jadi ada darah Malukunya, sama kayak Om Simon Tahamata yang jadi head of talent scout. Terus juga ada Frank de Boer. Frank de Boer ini menjadi pelatih Inter Milan waktu Pak Erik jadi salah satu bosnya Inter Milan. Jadi ada keterkaitan dan ada cerita di masa lalu yang membuat nama ini santer untuk disebut gitu. Kalau dicari hubungannya ya memang mereka asal Belanda dan pemain-pemain diaspora yang kebanyakan menjadi starter di kemarin itu kan kebanyakan diaspora asal Belanda gitu kan ya. Ada hubungannya, keterkaitan. Tapi di luar itu juga itu tadi Jesus Casas yang pernah melatih timnas Irak, lalu Akira Nishino yang pernah melatih timnas Jepang ya. Di timnas Jepang waktu 2018 itu sampai ke babak 16 besar. Nishino pernah juga ngelatih Thailand. Jadi nama-nama itu yang sekarang sedang beredar. Kalau Louis van Gaal kan udah pasti enggak. Ya, sudah mengumumkan ya. Udah sepuh 74 tahun kalau suruh keliling, suruh mondar-mandir, dia juga nggak mau gitu ya. Dia di Ajax itu juga sekarang menjadi menjadi penasihat aja gitu. Nggak terlalu aktif gitu. Jadi 1 nama udah enggak. Ya, Bung Herman, apakah Anda melihat juga bahwa adanya kecenderungan banyaknya pemain diaspora ini juga memiliki karakter yang sama? Apakah ini artinya kemungkinan besar adalah dari Belanda? Saya setuju dengan Bung Erwin ya. Mereka banyak pemain diaspora tuh, mereka main di Liga Belanda. Cenderung saya memang harus cari pelatih yang
sesuai dengan karakter pemain-pemain diaspora. Yang tadi yang sebutkan Bung Erwin itu ada Broncos, ya, terus ada Frank de Boer, ya. Jadi memang, tapi sikap berhati-hati itu harus PSSI harus ada. Jangan terburu-buru. Ojo ke susu istilah orang Jawa. Jadi harus sabar dulu. Dilihat dulu gitu loh. Apa prestasinya mereka sebelumnya itu. Jadi jangan buru-buru. Pengalaman kemarin juga kan. Iya. Jadi artinya harus sabar dulu, kan waktu sangat panjang ini. Harus sabar dulu, ditelah dulu, dievaluasi dulu, baru menentukan. Ya, itu saja pesan saya untuk PSSI. Ya, Bung Erwin melihatnya juga ini apakah masih panjang waktunya atau justru ini sudah dekat? Kalau dilihat dari jadwal FIFA Matchday, timnas ini kan main lagi, punya kesempatan untuk main lagi itu di bulan depan, sekitar minggu kedua ya, di bulan depan November. Dekat gitu ya. Tapi ini kan hanya FIFA Matchday, pertandingan uji coba gitu ya. Bukan sesuatu yang krusial seperti kualifikasi Piala Dunia kemarin, bukan sesuatu yang Piala Asia gitu ya. Jadi waktunya oke dekat, tapi masih cukup waktu, seperti kata Bang Hermansyah gitu. Nggak perlu terburu-buru gitu ya. Kalau misalkan dapat yang bagus dalam waktu yang cepat, bagus, ya kan. Pelatihnya oke gitu ya, kuat bayarnya, pelatihnya mau. Dalam waktu yang cepat sebelum FIFA Matchday, bagus, alhamdulillah. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu kan ya. Ada uangnya, pelatihnya ada yang nganggur, belum tentu dia mau ngelatih Indonesia gitu. Karena sekali lagi Indonesia ini kan bukan negara yang sangat luar biasa di sepak bola gitu ya. Meskipun kemarin sudah masuk di round 4. Tapi kan pelatih juga pasti akan memilih. Kalau misalnya pelatihnya kaliber dunia gitu, pasti juga akan memilih apakah dia mau untuk melatih tim seperti Indonesia gitu ya. Ya harus dipikirkan gitu ya. Harus diseleksi dengan baik, CV-nya seperti apa, rekam jejak kepelatihannya dulu seperti apa, apakah pernah ngelatih tim nasional, prestasinya seperti apa. Kalau nggak ngelatih tim nasional, dia ngelatih klub seperti apa klubnya, apakah timnya itu tim papan bawah, papan tengah, apakah papan atas, di liga mana, itu kan yang harus dipikirkan dan dilihat secara kayak orang mau kerja, kan ada CV-nya pasti. Baru setelah itu diseleksi lagi gitu, seperti apa. Jadi nggak perlu buru-buru sih kalau menurut saya. Nggak perlu buru-buru, tapi kita ketahui juga berkaca dari pengalaman sebelumnya, Bung Herman. Mungkin pemain yang baik itu belum tentu bisa menjadi pelatih yang lebih baik lagi. Nah ini apakah menurut Anda adakah pertimbangan-pertimbangan untuk memilih seseorang untuk jadi pelatih timnas Indonesia? Iya, saya setuju juga Mbak. Belum tentu pemain hebat dulunya jadi pelatih yang bagus. Ya, jadi betul-betul PSSI harus, tadi dibilang Bung Erwin, setuju saya itu harus dilihat dulu dari jejak rekam dia sebagai pelatih, karena sepak bola modern sekarang kan nggak perlu kayak saya dulu jangka panjang setahun TC-nya. Mereka dengan formasi aja, cara pengertian mainnya sudah mengerti. Bagaimana pengertian chemistry pemain itu dapat, itu aja. Jadi nggak perlu jangka panjang untuk TC. Sekarang kan mereka tinggal datang, formasi kita main ini, cara pengertiannya seperti ini, mereka udah jalan. Bagaimana cari pelatih justru itu yang betul-betul yang tadi Bung Erwin, yang jejak rekamnya itu bagus. Apalagi kalau bisa dikatakan juga bahwa sebenarnya pemain-pemain dari timnas Indonesia ini chemistry-nya sudah dapat. Siapa di posisi mana ini itu sudah jelas, tidak perlu dirubah-rubah lagi begitu ya, Bung? Betul, justru itu cara pengertian mainnya mereka udah bagus. Bagaimana nanti pelatih yang cari pelatih yang pintar ya untuk meracik pemain yang udah tahu nih, ya chemistry-nya bagaimana, harus pintar dan cerdas untuk memilih pemain itu. Kan itu belum tentu juga bekas pemain bagus jadi pelatih yang bagus. Ya harus benar-benar harus PSSI harus sabar, diteliti dulu CV-nya ya, jejak rekamnya dia. Jadi jangan buru-buru dulu lah. Bung Erwin, tentu tuntutan dari para pecinta sepak bola ini menginginkan yang terbaik, yang sudah kelas dunia. Tapi kan kenyataannya belum tentu itu bisa mau untuk melatih timnas Indonesia. Nanti dibahas lagi ya Bung Erwin, Bung Herman. Nanti kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bung Erwin. Jika kita melihat bahwa yang terdekat adalah pertandingan FIFA Matchday, pasti dari supporter Indonesia ini khawatir dan juga gelisah. Siapa yang akan memimpin pertandingan nanti? Kalau misalnya belum ketemu pelatih, biasanya tim-tim dunia juga sering kok nunjuk caretaker, ya, pelatih sementara, yang ditugasi untuk melatih tim nasional dalam FIFA Matchday gitu. Indonesia pernah menunjuk pelatih. Seingat saya Rahmat Darmawan dan Jackson Tiago pernah menjadi caretaker ketika di FIFA Matchday. Waktu itu belum ada pelatih nasional yang definitif ya, yang pasti. Dan saya rasa itu tadi bahwa faktor yang harus diingat adalah harus hati-hati ya, nggak usah terburu-buru. Sehingga ngapain ngejar FIFA Matchday
terus nyari pelatih buru-buru hanya untuk FIFA Matchday, tapi ternyata nggak bagus pelatihnya untuk apa gitu. Karena Indonesia tuh standarnya udah tinggi kalau menurut saya ya. Round 4 itu standarnya udah tinggi. Iya, betul. Kan hanya 6 negara yang ada di round 4 ya. Dan itu negara-negara yang kuat di Asia gitu. Jadi nggak boleh lepas dari standar yang udah ditetapkan oleh ya Coach Sintayong sama Coach Patrick, kan harus diakui bahwa dua pelatih itu yang membawa Indonesia ke round 4 kan. Jadi nggak boleh ada di bawah. Sekarang harus set the standard high ya, harus tinggi standarnya gitu. Jadi ngapain buru-buru kalau misalnya standarnya nggak seperti penampilan kemarin gitu. Iya. Bung Herman, kita ketahui juga bahwa seorang pelatih ini memerlukan visi dan misi. Apa target realistis yang sedianya harus dimiliki oleh pelatih selanjutnya? Ya, selanjutnya dia harus punya target untuk di 2026 ini harus bagaimana. Setidaknya mereka tidak mempunyai target yang tidak yang harus dia lampaui dari sebelumnya ya, pelatih sebelumnya. Di 2027 masih ada waktu juga. Jadi harus ada target yang dia memicu untuk pemain-pemain kita untuk bisa menjuari Piala AFF di 2026. Jadi selanjutnya baru berjalan secara terstruktur di 2027. Jadi nanti di 2007 jelas kalau seandainya di Piala AFF 2026 di bulan Juli Agustus juara, jadi bisa nanti target lebih tinggi lagi di Piala Asia. Harus ada targetnya. Nah, Bung Erwin, jika pelatih yang nanti dipilih adalah bukan orang ataupun sosok yang ternama, apakah ini juga akan terpengaruh terhadap bagaimana prestasi timnas Indonesia ke depannya? Yang paling gampang itu sebenarnya kan seleksinya kan lewat CV ya, lewat prestasi gitu ya. Ya agak beresiko kalau misalnya bukan sosok yang nggak ngetop gitu ya. Kalau misalnya prestasinya bagus, dia pasti ngetop, iya kan? Iya. Kalau misalnya dia bukan bukan pelatih yang ngetop, ya tanda tanya prestasinya gitu. Jadi standarnya seperti apa gitu yang mau diambil gitu ya. Mau nambahin sama Bang Hermansyah tadi, misalnya juara di Piala AFF 2026, 2027 itu ada Piala Asia. Dan di Piala Asia lalu Indonesia itu lolos dari grup. Jadi nggak boleh targetnya lebih rendah dari itu. Iya. Nggak boleh hanya ikut Piala Asia kita udah lolos gitu kan, udah pasti masuk. Terus hanya di grup aja gitu. Itu target yang menurut saya jangan sampai turun target. Dari kalau misalkan kita berbicara Bung Herman tentang pelatih-pelatih yang dari Indonesia misalkan, ini kan kita juga harus akui bahwa beberapa pelatih Indonesia ini juga patut diancungi Jepang. Betul. Jadi yang tadi saya menyambung dari Bung Erwin yang Taker itu, kasih kepercayaan untuk pelatih-pelatih Indonesia untuk sementara waktu di FIFA Matchday. Jadi biar mereka tahu gitu kualitas pelatih-pelatih itu juga ternyata bagus. Tinggal bagaimana PSSI memilih, kan ada direktur teknik ya untuk memilih pelatih yang ada di kompetisi Liga Indonesia ini. Mereka akan memilih ya dari keberhasilan pelatih A, pelatih B yang pernah berprestasi di Indonesia. Kasih kesempatan biar nanti PSSI sabar untuk mencari pelatih yang kualitasnya bagus di atas, berarti kan dua pelatih sebelumnya ya, harus di atas pelatih sebelumnya ya, nggak usah sebutin namanya. Jadi harus lebih dari itu. Karena apa? Target harus juara di AFF di 2026. Bagaimanapun harus juara. Karena harus prestasi harus lebih dari yang dua sebelumnya. Karena kalau mau target ya, itu harus realistis juga kita. Jadi jangan sembarang cari pelatih yang sembarangan gitu loh. Jadi betul-betul harus cari karakter yang di Indonesia kan banyak nih. Yang mereka di liga yang beredar di kita nih di Indonesia. Nah, apabila nanti ada pelatih yang baru, apakah masih perlu dilakukannya seleksi ataupun scouting pemain lagi? Kalau menurut saya yang sudah ada kemarin kan Diaspora cukup kualitasnya cukup bagus-bagus. Ya artinya pemain Indonesia juga yang kompetisi liga juga bagus-bagus. Tinggal bagaimana pelatih mempunyai database yang kemarin itu tinggal dilihat itu posisi yang mana yang kurang atau supaya ini mereka teamworknya lebih kuat lagi bagaimana. Itu kan tergantung pelatih yang baru nanti. Berarti kan harus di atas kualitas pelatih yang sebelumnya. Iya. Betul kan? Nah, jadi harus betul-betul kan database pemain-pemain yang Diaspora yang kemarin udah bagus-bagus Mbak. Sama pemain lokal gitu udah bagus-bagus semua Mbak. Udah bagus semua ya. Ibu Erwin, boleh menanggapi ini artinya bahwa pelatih ini yang dipertanggungjawabkan adalah bagaimana meraciknya, bukan siapa yang bermain di dalam lapangan nanti. Iya. Dan sebenarnya gini, PR dari PSSI ini kan bukan cuma tim nasional senior. Yang U23, U20-nya kan satu rombongan pergi semua gitu. Jadi ada slot-slot kosong yang juga harus dipikirkan. Cuma memang yang menjadi perhatian, yang menjadi puncak dari prestasi kan tim nasional senior gitu. Cuma nggak boleh dilupakan yang U23, U20. Kembali lagi ke pertanyaan bahwa
yang dievaluasi bagaimana ya tergantung targetnya seperti apa itu nanti kan ya. Deal-dealannya seperti apa PSSI dengan pelatih yang baru. Kalau dikasih honor segini dengan target segini mau apa enggak, dengan kualitas pemain seperti ini, dengan peringkat FIFA Indonesia yang seperti ini, itu kan pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari negosiasi PSSI dengan pelatih yang baru gitu. Ya, tapi kan sebagai supporter ataupun penggemar sepak bola tidak mau tahu, mau hasilnya ya terbaik. Saya rasa harus realistis sih ya. Harus realistis bahwa Indonesia kemarin gagal di round 4 gitu ya. Harus berjuang lagi di 2030 gitu. Tapi kan nggak serta-merta bahwa Indonesia pasti berhasil setelah gagal kemarin gitu. Misalkan dapat pelatihnya bagus sekalipun juga kan butuh adaptasi ya. Pelatihnya adaptasi dengan pemain, pemainnya adaptasi dengan pelatih. Pelatihnya juga adaptasi dengan kultur sepak bola di Indonesia seperti apa. Harus mantau pemain yang di Eropa, mantau pemain yang di Indonesia. Jadi semuanya butuh proses dan saya rasa supporter kalau misalnya dewasa itu ya bisa mengerti bahwa proses itu nggak mudah dan nggak sebentar gitu kan. Proses dan juga adaptasi ini Bung Herman membutuhkan waktu berapa lama jika kita harus berhati-hati dalam memilah pelatih? Ya, sebetulnya kalau pelatih yang cerdas ya butuh waktu proses juga, karena kan orang bola kan di lingkungan bola kan juga nggak. Mereka kan tahu, pernah memahami juga mungkin di Liga Eropa, mungkin mereka pelatih. Setidaknya lihat iklim Indonesia itu bagaimana. Saya rasa kalau dia mau ya memang untuk membesarkan PSSI, membesar prestasi PSSI, saya rasa nggak terlalu berat juga ya. Karena struktur kita udah jelas kan, pemainnya banyak yang diaspora kan, tinggal bagaimana skema main kan tergantung dari pelatih. Taktikal semua dari pelatih. Bagaimana dia pelatih yang cerdas, bisa mereka menyatukan menjadi ini tim Indonesia yang lebih dari tim yang kemarin. Karena kualitasnya udah jelas. Diaspora pemain bagus, pemain lokal juga Indonesia juga bagus juga di kompetisi. Nah, mengkategorikan pelatih yang cerdas ini, Bung Erwin, yang susah untuk diseleksinya ataupun disaringnya. Pelatih mungkin ada banyak di dunia. Itu tadi dari rekam jejak gitu ya. Dari rekam jejak bagaimana seorang pelatih itu beradaptasi cepat atau enggak dengan dengan tim yang dilatihnya gitu ya, di level klub, di level tim nasional negara gitu. Karena beda kalau di klub itu kan mereka latihan tiap hari, ketemu tiap hari, setiap minggu tanding, setelah tanding evaluasi, langsung bisa dievaluasi gitu ya. Waktunya panjang sekali. Tapi kalau di tim nasional, satu FIFA Matchday itu ada 2 pertandingan, sebelum pertandingan pertama itu paling lama 4 hari ketemu gitu. 4 hari, setelah itu menuju pertandingan kedua ya 4 hari lagi. Selesai habis itu. Ketemu FIFA Matchday lagi beberapa bulan lagi. Jadi memang perlu adaptasi yang cepat ya. Dan itu yang menjadi rekam jejak pelatih baru ini, dilihat bagaimana dia ketika menangani timnas sebelumnya gitu ya. Itu juga nggak mudah sih. Oke, banyak, tapi kan kalau misalnya banyak kita ngambilnya sembarangan juga gampang, tapi kan kita nggak mau pelatihnya ini sembarangan karena itu tadi standar Indonesia udah di level topnya Asia kalau menurut saya, bukan levelnya Asia Tenggara lagi sekarang gitu dengan prestasi kemarin. Nah, dan yang perlu dipahami oleh pelatih selanjutnya, Bung Herman, mungkin adalah karakteristik dari timnas Indonesia. Sesungguhnya apa karakteristik dari timnas kita, skuad Garuda? Ya, kita bisa lihat kemarin ya, daya juang pemain Indonesia lebih di atas rata-rata. Artinya semangat, daya dobraknya ada, terus pengertian antar lini bagus. Mereka 11 untuk satu pemain, satu untuk tim, itu mereka benar-benar kompak. Nah, kekompakan itu bagaimana nanti pelatih itu yang bisa menguatkan lagi tim kita lebih baik lagi. Kekompakan itu sudah bagus Indonesia, pemain kemarin. Pemain diaspora, pemain kita juga Indonesia. Bagaimana disatukannya agak lebih kuat lagi, akan lebih solid lagi. Artinya jangan dipaksakan kalau misalkan fisik pemain tidak sanggup terus dipaksakan untuk menyerang terus. Betul kan, banyak pemain-pemain kita ya yang bagus-bagus. Kalau memang nggak udah habis, ada ganti yang lain juga kan, banyak stok pemain-pemain diaspora yang bagus dan pemain lokal Indonesia yang bagus. Nah, artinya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengenali satu persatu pemain ya, Bung Erwin. PR itu pasti. Ya, apalagi kalau misalnya yang diingat pemain-pemain yang ada di tim nasional sekarang ini kan tempatnya nggak berdekatan gitu ya. Kalau memantau di Indonesia, di Eropa juga banyak pemain dan nyebar gitu. Jadi harus cerdas gitu ya. Ya mungkin pelatih nggak akan memantau semuanya gitu kan, pasti punya asisten ya, punya tim gitu, pasti akan punya tim. Cuman itu tadi bahwa bagaimana kerjanya itu bisa efektif karena waktunya nggak banyak gitu untuk berkumpul bersama dengan timnya itu nggak banyak. Kalau zamannya Bang Hermansyah 1 tahun bisa persiapan karena memang belum seperti sekarang. Tapi sekarang
seminggu 2 minggu itu udah mewah sekali waktunya. Iya. Baik, kita harapkan cuma satu, agar timnas Indonesia ke depannya ini menjadi lebih baik lagi, siapapun yang nanti akan menahkodai skuad Garuda. Dan pemirsa, terima kasih Bung Erwin, terima kasih Bung Herman. Ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dan juga perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam.